Menguak sosok Goliat Tabuni, Panglima OPM di balik kekerasan Papua. Konflik yang sedang berlangsung di Papua telah ditandai oleh puluhan tahun kekerasan, pertikaian politik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah kekacauan ini terdapat Goliat Tabuni, seorang tokoh terkemuka dalam organisasi Papua Merdeka, OPM, dan komandan sayap bersenjatanya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Siapa sebenarnya Goliat Tabuni? Goliat Tabuni lahir sekitar tahun 1959 atau 1960 di Gurage, Nugini, Belanda, sekarang Kabupaten Puncak Jaya. Goliat namaan Tabuni muncul sebagai tokoh penting dalam gerakan separatis Papua. Keterlibatannya dengan OPM dilaporkan dimulai pada tahun 1980-an setelah sebuah insiden yang melibatkan tentara Indonesia. Selama bertahun-tahun, Tabuni naik pangkat, akhirnya menjadi Panglima tertinggi TPNPB pada tahun 2012 dalam sebuah konferensi di Biak. Di bawah komando Tabuni, TPNPB dituduh melakukan berbagai tindakan kekerasan yang menyasar pasukan keamanan dan warga sipil. Tindakan tersebut meliputi penyergapan, penculikan, dan pembunuhan yang sering dibenarkan oleh kelompok tersebut sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Namun, banyak dari tindakan tersebut yang mengakibatkan tewasnya warga sipil tak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak, dan telah dikutuk secara luas sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Misalnya, pada April 2025, TPNPB dilaporkan telah menyerang dan menewaskan sejumlah warga sipil di distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo. Para korban yang merupakan penambang emas yang tidak memiliki hubungan dengan militer, secara keliru dituduh oleh TPNPB sebagai tentara Indonesia. Tindakan tersebut telah dicap sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB di bawah kepemimpinan Tabuni telah memberikan dampak yang menghancurkan bagi masyarakat lokal di Papua. Selain mengakibatkan hilangnya nyawa, serangan-serangan ini telah menyebabkan pengungsian yang meluas, perusakan properti, dan rasa takut yang meluas di kalangan warga sipil. Laporan-laporan telah mendokumentasikan kejadian-kejadian di mana seluruh desa terpaksa mengungsi ke hutan untuk menghindari kekerasan, yang mengakibatkan krisis kemanusiaan karena kurangnya akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.